Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan nastajlibu bihi ridha wa nastadfi'u bihi su'al qadha. Setelah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atau basmalah yang kita semua mengerti bahwasanya segala sesuatu yang baik harus diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim agar tidak terputus barokahnya. Nah, setelah Bismillah maka Alhamdulillah. Fungsinya Alhamdulillah ini apa? Menurut mukadimah ini bisa kita ambil ilmu karena kalau diterjemahkan Alhamdulillah hamdan dengan suatu pujian nastajlibu bihir ridha, dengan pujian tadi kita bisa mendapatkan ridha dari Allah, wa nastadfi'u bihi su'al qadha, dan kita bisa menyingkirkan ketentuan yang buruk, su'al qadha ketentuan yang buruk. Berdasarkan mukadimah ini, satu baris ini, maka kalau kita itu bersyukur pada Allah Ta'ala, Alhamdulillah itu kan pujian dengan lisan yang diucapkan karena hati merasakan nikmat. Karena hati menyadari nikmat, maka lisannya memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pujian-pujian ini terangkum dalam satu kata, Alhamdulillah. Segala puji adalah miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji dikatakan milik Allah. Pujian yang kita berikan pada siapapun sejatinya milik Allah, karena semua keindahan adalah Allah yang menciptakan. Ya, semua kebaikan adalah Allah yang memberikan. Karena itu kalau kita muji seorang atas kebaikannya, muji seorang atas keindahannya, kecantikannya, ketampanannya, maka sejatinya pujian itu milik Allah, bukan milik orang itu. Karena orang itu sebetulnya tidak punya apa-apa. Semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kalau kita dipinjemin mobil sama seseorang. Ada orang minjemin kita mobil, kemudian mobilnya bagus, di jalan teman kita ngomong, wah mobilmu bagus. Nah, kalau kita kemudian senyum-senyum gak jelas gitu kan ya, aneh gitu. Nah, maka kita mengatakan yang layak dipuji yang punya mobil. Yang punya mobil bukan saya cuma dipinjemin. Makanya ketika ada orang memuji kita atas kebaikan-kebaikan kita, maka kita ucapkan Alhamdulillah. Ya, ini semua miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kita juga diperintahkan, kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita diperintahkan untuk mengucapkan terima kasih. Karena orang tersebut telah dipilih oleh Allah Ta'ala menjadi kepanjangan kuasa Allah dalam memberikan nikmat pada hambanya. Sehingga kita berterima kasih pada siapapun yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau ada kebaikan dimanapun, berarti itu miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau kita nggak senang dengan orang yang mendapatkan kebaikan, berarti kita nggak senang sama yang memberikan kebaikan. Ngeri ya, nggak senang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani rahimakumullah, singkatnya dengan mengucapkan syukur, menyadari semua nikmat itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyadari nikmat yang di diri kita, maka hasilnya nastajlibu bihir ridha. Kita akan mendapatkan ridhonya Allah. Ridha itu dari Allah Ta'ala adalah dambaan setiap hamba. Ya, setiap hamba itu pinginnya hanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau udah diridhoi Allah Ta'ala, maka fala ubali, katanya para wali, maka aku nggak peduli lagi. Ya, posisinya seperti apa, asal Allah ridho, maka aku tidak peduli lagi. Gimana caranya mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala? Dikatakan dalam hadits qudsi, kalau kamu ridho dengan sedikit pembagian yang aku berikan kepadamu, maka aku pun juga ridho dengan sedikit amal yang engkau lakukan untukku. Jadi kalau kita mau bisa ridho sama Allah Ta'ala itu, dikasih Allah apapun senang, puas. Ya, diberi sekecil apapun, menurut hitungan manusia, sekecil apapun kita puas. Karena kita tahu yang ngasih adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hati kita bisa puas dengan pemberiannya Allah, maka Allah juga puas dengan amal kita. Sekecil apapun Allah senang. Ya, Allah senang. Kemudian dikatakan kalau pengen tahu Allah ridho enggak sama kita, maka seorang ulama pernah ditanya, Allah ridho enggak sama saya? Maka dijawab, lah kamu ridho enggak sama perlakuannya Allah Ta'ala? Kalau kamu ridho dengan perlakuannya Allah Ta'ala, dengan ujiannya Allah Ta'ala,
ya, dengan apapun yang Allah lakukan ke dirimu, kamu ridho, kamu nggak protes, maka Allah ridho sama kamu. Tapi kalau kamu protes, kamu nggak ridho dengan Allah, maka Allah juga nggak ridho sama kamu. Jadi kalau dikembalikan, intinya apa? Selama bisa bersyukur, diridho Allah. Nggak protes itu berarti apa? Syukur kan ya. Orang yang dikasih apapun dia bisa bersyukur, berarti orang itu dalam kondisi dia diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sungguh rugi ketika ternyata kita bisa mendapatkan ridho dengan mudah, tapi kita enggak cari ridho tersebut. Kemudian nastadfi'u bihi su'al qadha. Ya, ridho itu akan kita dapatkan kalau udah diridhoi Allah Ta'ala, maka insya Allah ketentuan buruk itu akan tersingkir dari kita. Yang ada adalah qadha yang baik, ketentuan yang baik, ketentuan yang baik, ketentuan yang baik. Jadi intinya semua tadi berakar pada satu kata alhamdulillah. Karena itu amal yang sangat baik ya. Kalau kita bisa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan dikatakan afdhalud du'a alhamdulillah. Rasul pernah menyatakan SAW, doa yang terbaik adalah mengucap alhamdulillah. Nah, ini praktek alhamdulillah ini yang tidak mudah buat banyak orang. Banyak orang suruh syukur aja kok susahnya luar biasa. Sepertinya kok tidak punya nikmat. Ya, sepertinya kok tidak punya nikmat. Padahal dirinya dilingkupi banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan pertemuan pada episode kali ini meskipun singkat, mudah-mudahan manfaat dunia akhirah. Ya, jadi apa? Alhamdulillah itu bisa menyebabkan ridho. Alhamdulillah itu bisa menghapus ketentuan yang buruk. Ya, karena la yarudul qadha illa doa. Tidak ada yang bisa merubah ketentuan kecuali doa. Sementara afdhalud doa alhamdulillah. Sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Jadi kalau dilangsungkan, alhamdulillah akan merubah ketentuan yang buruk menjadi ketentuan yang baik. Kalau kita alhamdulillah sehingga hatinya terus jadi senang. Karena orang kalau bersyukur yang dia dapatkan adalah kesenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dia kufur nikmat, naudzubillah min dzalik, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian syukur pasti aku tambah. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau kalian kufur, ingat siksaku teramat pedih. Mudah-mudahan kita masuk kelompok yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga berkah manfaat.